dia PT Arminaraka Perdana. Semoga lancar perjalanan dari mulai Madinah sampai Mekah insyaallah, dan semoga mendapat umroh yang mabrur insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, saya sapa dan saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Inilah dia jamaah PT Arminaraka Perdana rombongan umroh akhir tahun. Berarti umroh ini 2 tahun, masuk 2022, keluar dari Madinah dan Makkah 2023. Ini dia PT Arminaraka Perdana. Semoga lancar perjalanan dari mulai Madinah sampai Mekah insyaallah, dan semoga mendapat umroh yang mabrur insyaallah. Inilah dia kekompakan jamaah dari Arminaraka Perdana rombongan umroh akhir tahun bumi Madinah Al-Munawwarah. Inilah suasana sahabat semua, suasana di negeri Kuba, di perkampungan Kuba. Sekarang ini jam 9.30 pagi, ribuan jamaah ingin melaksanakan sholat di Masjid Kuba. Tuh sebelah kiri, ribuan jamaah umroh ingin melaksanakan sholat di Masjid Kuba. Ini di depan saya ini adalah polis yang menjaga keamanan di daerah Kuba. Ini dia semua. Ribuan jamaah di pagi hari ini menziarahi Masjid Kuba. Namun ini aktivitas yang ketiga melihat tempat-tempat yang bersejarah. Yang pertama Masjid Imam Bukhari, kemudian Masjid Abu Dzar Al-Ghifar, kemudian Masjid Ijabah. Ini dia Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Yasrib. Dahulu Madinah namanya adalah Yasrib, dan ini adalah perkampungan Kuba. Apa kelebihan dan keutamaan sholat di Masjid Kuba? Nabi kita sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Kuba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Siapa saja, kata Nabi, yang bersuci dari rumahnya, berarti dipastikan ketika ingin menziarahi Masjid Kuba terlebih dahulu ambil wudhu, kemudian menziarahi ataupun mendatangi Masjid Kuba. Ini dia Masjid Kuba. Kemudian melaksanakan sholat di Masjid Kuba, 2 rakaat sholat di Masjid Kuba, sama nilai ibadahnya 1 kali pelaksanaan ibadah umroh, meskipun tidak ada tawaf, sa'i dan tahallul. Namun nilai sholat 2 rakaat sunnah, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba sama dengan 1 kali pelaksanaan ibadah umroh. Ini dia semua jamaah umroh dari berbagai negara menziarahi Baitullah dan menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ini dia suasana di dataran Masjid Kuba, bumi Madinah Al-Munawwarah, dan polis pun selalu menjaga tempat ini untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi penziarah Masjid Kuba di hari
Sabtu adalah hari yang mana Nabi kita Muhammad SAW menziarahi Masjid Kuba. Nabi selalu datang dari Masjid Nabawi menuju perkampungan Kuba. Kemudian Nabi terkadang ketika mendatang Masjid Kuba ini berjalan kaki, dan terkadang Nabi kita Muhammad SAW menaiki ontanya yang bernama Al-Qaswa. Kemudian Nabi sholat di Masjid Kuba ini. Kemudian Nabi kembali lagi ke Masjid An-Nabawi. Dan di sebelah dari Masjid Kuba ada satu tempat yang mana tempat beristirahatnya Nabi kita Muhammad SAW. Di ujung sana ada namanya Bi'ru Izik, yang mana air yang pernah Nabi kita Muhammad SAW gunakan untuk mandi dan untuk minum selama Nabi berada di Kuba. Nabi sampai di perkampungan Kuba ini hari Senin, dan Nabi keluar dari Kuba ini hari Jumat. Ketika hari Jumat, Nabi meneruskan perjalanan menuju Yasrib. Kemudian sampailah di perkampungan Bani Salim. Masuknya waktu sholat Jumat. Kemudian Nabi pertama kali sholat Jumat di dalam Islam di perkampungan Bani Salim atau Bani Salim, sehingga didirikan satu masjid yang namanya Masjid Jumat. Insyaallah di video berikutnya saya akan ceritakan di mana dia Masjid Jumat yang pertama kali Nabi tunaikan sholat Jumat di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ini dia suasana Masjid Kuba di bumi Madinah Al-Munawwarah. Saya ingatkan kepada sahabat semua, jangan lupa tonton di Zamzam Channel. Saya selalu berbagi dengan sahabat semuanya tempat-tempat yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah, baik itu di kota bumi Madinah ataupun bumi Makkah. Yang kemarin alhamdulillah kita berjalan di luar tanah haram Makkah, yaitu negeri Taif. Dan insyaallah berikutnya kita akan berjalan menuju negeri Badar, tempat-tempat yang bersejarah, yaitu tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam. Ketika di negeri Badar adalah pernah terjadi pada tahun kedua Hijrah, Nabi kita beserta para sahabat mengepung pasukan berdagang, yaitu yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari negeri Syam, yang dicekal oleh Nabi kita bersama sahabat. Di situ terjadinya peperangan Badar. Dan ketika peperangan Badar lah Abu Jahal dan ayah Hindun meninggal dunia, termasuk pemimpin kabilah kaum Quraisy kota Makkah Al-Mukarramah banyak meninggal dunia pada peperangan Badar. Inilah dia suasana di perkampungan Kuba, bumi Madinah Al-Munawwarah. Salam dari Kuba, Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.